siang ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Palembang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang siang ini ditemani sama Tata hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak obrolan lewat dialog interaktif penyandang disabilitas. Jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Difabel atau disabilitas? Ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Dialog interaktif, sebuah acara khusus yang disajikan untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Dialog interaktif. Kita sudah di Dialog Palembang siang disabilitas ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai melatih kemandirian pada anak berkebutuhan khusus pendengar ya. Saat ini saya sudah bersama Ibu Marviro, Ibu Marviro ya, Mama Aji ya. Dan juga Aji. Oh, ternyata Aji juga bisa kita ajak berbincang-bincang di sini, Bu. Bisa ya nanti kita hadirkan. Ini adalah mereka berdua adalah pengurus Forkesi Sumsel. Forkesi itu Forum Keluarga Spesial Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Bu Marviro, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah ya. Suaranya kecil banget. Jadi agak gedein sedikit ya. Baiklah, nanti kita ajak Aji juga untuk ngobrol-ngobrol. Ternyata di sini pendengar ya akan ada Aji. Jadi ini Bu Marviro ini Mama Aji dan Ajinya juga nanti kita akan hadirkan di sini sesaat lagi ya. Jadi kita ngomong-ngomong dulu nih soal Forkesi. Forkesi ini apa sih Bu Marviro? Forum Keluarga Spesial. Terus maksudnya di dalamnya nih ada apa aja gitu? Oh, di situ kita dilatih untuk belajar untuk kemandirian anak. Kita sering mengadakan suatu seminar, terus mendatangkan founder-founder dari Jakarta, dari pusat untuk melatih kita bagaimana cara melatih kemandirian, memberikan arahan kepada ibu-ibu yang membutuhkan. Oh gitu. Jadi sampai sekarang nih udah berapa banyak anggota yang ada di sana? Anggotanya 100 lebih. Oh 100 lebih. 100 itu aktif lebih. Semua? Aktif. Aktif. Kalau mau dihitung seluruhnya hampir 200, tapi yang aktif itu hampir 100. Oh, hampir 100 ya. Nah, ini juga di depan kita nih pendengar, ini ada Aji ya. Aji ini usianya berapa tahun Bu Marviro? Aji 20 tahun. Oh, 20 tahun. Berarti Aji ini gabung di Forkesi juga? Bergabung. Oke. Berarti teman-teman yang sepantaran Aji ini ada berapa banyak? Ada 10. Ada 10, mereka ada yang lebih dari 20 tahun ada. Oh, di bawah itu ada. Yang paling kecil berapa tahun? Yang paling kecil berapa ya? 3 tahun. Soalnya jarang dibawa kalau anak itu. Soalnya ada kebanyakan CV. Apa tuh CV, Bu? Cerebral palsy, yang anaknya yang kayak bukan Down syndrome. Apa ya? Apa Ji? Oke, ya. Autis gitu? Gitu, ya. Jadi gimana nih? Saya mau nanya Aji juga nih ya. Aji berarti udah lama gabung di Forkesi ini? Baru? 2000.
2000. Oh, baru gabung 2025. Kalau Bu Marfil? 2011 kita udah gabung. Oh, kenapa Aji baru gabung? Aji kan kemarin anggota. Oh, Aji anggota. Jadi sekarang pengurus. Ibunya pengurus. Kemarin dia mau minta jadi pengurus. Jadi kebetulan kemarin kita ada acara dari pusat, datang dari pusat itu sekalian dia minta langsung kepada Ibu Nia, minta dijadikan pengurus langsung. Weh, keren. Tepuk tangan dong. Iya. Jadi berarti kalau Mama Aji nih pengurus bagian apa nih? Humas. Oh, humas. Kalau Aji? Aji apa? Humas ya kemarin disuruh Ibu Nia ya. Bukan ya? Dia kan hobi moto. Jadi dia hobi moto. Fotografer iya. Oh, dia jadi yang moto-motoin. Bagi makanan iya. Bagi makanan iya. ya. Pokoknya bantu-bantu apa ya. yang bisa dilakukan lakukan gitu ya. Oke. Gimana Ji, banyak teman-teman di Forkesi ini? Banyak. Seru nggak? Seru ya. Oke. Jadi ngumpulnya nih kalau Forkesi ini berarti pas ada acara aja? Ada acara, kalau sana ada pelatihan. Oh, ada acara dan juga ada pelatihan ya. Tapi kalau misalnya kegiatan rutinnya? Kalau kegiatan rutinnya kita mengikuti kalau seandainya ada hari anak, hari disabilitas, itu rutin. Setiap tahun itu full dari Januari sampai Desember pasti ada. Bikin sendiri gitu ya Bu ya? Kadang-kadang enggak, kadang-kadang kita dapat undangan. Oh, dapat undangan dari undangan. DPPA, dari apa yang itu apa? Rumah disabilitas. Oh, rumah disabilitas. Setiap ada undangan kita ada yang mewakili. Oke. Aji kalau nggak nyaman nggak dipakai juga nggak apa-apa. Masih bisa dengar suara kakak kan? Masih bisa kan dengar suara kakak? Bisa ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi pendengar buat yang mau nanya-nanya langsung silakan aja ya di 0711369977, 082179279090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Nah, jadi untuk Anda yang mau tanya-tanya mungkin Forkesi Sumsel itu seperti apa boleh ya. Nah, jadi ini kan kita melatih kemandirian pada anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi apa yang dilakukan di Forkesi ini, Bu Marfiro? Di Forkesi itu kalau ada pertemuan untuk orang tua, kita sebagai orang tua diajarkan bagaimana melatih dan kemandirian anak. Jadi apa aja yang diajarkan? Misalnya untuk kemandirian, terutama untuk kemandirian. Dari awal itu kan kemandirian dulu. Bagaimana kita melatih mereka itu supaya anak-anak itu mandiri. Itu ditanamkan dari sejak kecil, dari rumah. Jadi kami jelaskan kepada orang tua, walaupun kita memasukkan anak itu terapi khusus lah yang lebih bagus gitu. Tapi kalau tidak ada dari orang tuanya yang melatih dulu, yang nggak bisa. Oh gitu. Jadi kita tanamkan dulu pas kita ada pertemuan kepada orang tua itu, bagaimana kita melatih anak dulu di rumah. Oh gitu. Kadang orang tua tuh kan masih gimana ya, dianggapnya anak ini ya sudah makan disuapi, disuapi kan. Padahal sebenarnya bisa sendiri. Padahal bisa, asal kita latih. Saya contohnya Aji kan. Saya mendampingi Aji selama 20 tahun. Dan Aji waktu itu belum bisa memang. Dari bayi dia sih nggak bisa tengkurap, nggak bisa. Miring sana miring sini nggak bisa. Kalau udah telentang ya telentang. Megang botol susu pun dia nggak bisa. Oh ya. Jadi kita pegang. Terus kalau dikasih reaksi baru dia nyedot. Oke. Pas umur dia, kami ketahuannya dia itu kami bawa ke tumbuh kembang, umur dia 18 bulan. Dia baru ada dibilang tumbuh kembangnya terlambat. Nah, dari situ saya bagaimana cara mengatasinya. Kalau sekarang kan enak. Sudah ada terapi khusus di sini kan. Kalau zaman waktu Aji ya masih ada sih ada di rumah sakit umum kan, di Mount Hussein. Tapi enggak secanggih sekarang ini. Di situ memang waktu itu ada terapi bicara, akupasi, ada semua.
Nah, tapi tidak cukup di situ, Bu. Tidak cukup di situ. Tapi kita di rumah juga kita harus melakukan apa yang sudah diterapkan di trafik, kita juga terapkan di rumah. Oh, Begitu. iya. Nah, kalau Aji saya tidak memakai terapi khusus. Tidak saya bawa. Cuman saya ke rumah sakit, itu batas Aji umur 4 tahun. Sudah 4 tahun dia sudah masuk TK. PAUD. Udah masuk PAUD. Waktu itu dia belum bisa sama sekali berjalan, tapi saya sudah berusaha. Dia kan gak duduk, saya dudukin, kiri kanan kasih bantal, dia ada nyaman. Saya kepit sama kaki sambil nyuapin makan. Makan juga dia sih nggak bisa yang keras, tapi yang lembut. Tapi saya berusaha bagaimana walaupun bubur saya tetap berusaha nutrisinya harus ada. Ya. Nah, jadi pas umur dia dari 3 tahun ke 4 tahun itu prosesnya luar biasa. Dia nggak bisa jalan, tapi dia walaupun dia nggak bisa jalan, dia kan ngesot jalannya. Tapi saya tetap nyuruh dia ngambil sesuatu kalau saya lagi kerja di dapur itu masak, saya tetap ambil di kulkas. Dia memang hobi bauin setiap makanan, setiap ada tuh yang bauin. Dia sering bertanya, langsung kita jelasin. Jadi pas saya suruh ngambil apa-apa dia dibauin. Oh ini seandainya bawang merah. Oh iya, ini benar. gitu. Jadi diajarkan Diajarkan ya, Bu, ya. Oke. Nah, jadi tantangannya tuh apa, Bu? Gabung di Forkesi ini. Tantangannya gimana ya? Ya. Kalau untuk apalagi dalam melatih adik-adik kita ini ya. tantangannya ya kalau orang tuanya yang nggak paham, terus orang tuanya yang nganggap anak itu nggak penting lah dilatih. Itu suatu tantangan kan. Untuk pemula memang susah untuk ngajak bergabung kepada orang tua itu kan. Ya kata juga maklum keterbatasan waktu, keadaan, terutama keadaan. Nah, tapi sekarang alhamdulillah kita sudah sering dapat bantuan dari pemerintah yang sangat membantu kami itu DPPA. Itu sangat membantu kami. Mereka sering mengadakan pelatihan untuk orang tua yang dia mendatangkan dari Jakarta. Dia yang memfasilitasi, kami menyiapkan ibu-ibu yang membutuhkan untuk melatih dan belajar. Nah, di situ kami sangat terima kasih dengan DPPA. Gitu. Terus orang tuanya kan sering diajak untuk itu kemarin ada seperti UKM. Nah, jadi ibu-ibu itu kan suntuk di rumah kan, jenuh menghadapi anak-anak ini kan. Jadi sekali waktu ada pertemuan, mereka malah senang. Ya kalau tantangannya yaitu tadi pas kita mau pergi ada nggak yang jaga anak ini, dibawa nggak bisa, ditinggalin juga nggak bisa. Itu yang tantangan kadang-kadang bagi kami itu. Tapi kalau untuk anak yang CV dari itu kan pemerintah sudah ada yang ngasih kami kursi roda, jadi bisa dibawa. Oh, jadi dapat bantuannya tuh lumayan juga gitu ya, Bu, alhamdulillah dari pemerintah. Oke. Nah, jadi kalau Aji sendiri di sini di kepengurusan ini juga ikut kenapa? KB. Apa tuh, Bu? KB. CP. CP. Ya, pakai kursi roda. Oh iya, Apa tuh? bantuin anak-anak yang pakai kursi roda. Oh, bantuin juga teman-teman ya. Anak-anak CV, Oke, ya. Ada kesulitan nggak Aji dalam bantuin teman-teman? Oh, nggak ada. Wih. Kaki aku. Kenapa? Dia Bu? senang kalau misal anak itu kan ditanyanya ada Ayu nggak? Oh, cantik-cantik ya. Cantik. Ya namanya kan anaknya kan udah puber Iya, udah dewasa. benar. Dia sampai sekarang tuh dia ngerti masalah yang namanya yang seperti anak-anak normal biasa. Tapi di situ juga makanya saya tanamkan dia dari kecil yang mana yang boleh, yang mana enggak boleh. Nah, kita juga sebagai orang tua apalagi laki-laki kan, yang mana batas aura, yang mana bukan muhrim, itu dia harus tahu. Kalau dia nggak tahu kan ya gimana ya. Nah, dia harus tahu batas-batasnya, kita sebatas mana kita bergaul dengan perempuan itu batas mana. Nggak boleh sembarangan Aji, dia nurut. Oh, gitu. Jadi
apa ya, tapi sejauh ini Aji sih masih aman-aman aja gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah aman. Karena ya. itu tadi kita dari kecil sudah menanamkan Iya. yang mana boleh, yang mana nggak boleh. Nah terus ya kemarin kan kita juga sekolah, dia kan sekolah Islam, jadi di situ sudah diajarkan bagaimana yang boleh sentuhan kita dengan perempuan itu gimana batasnya. Benar. Ya. Itu yang utama Bu. Iya. Untuk anak laki-laki. Tapi semua juga perempuan juga itu yang utama. Iya, laki-laki perempuan harus tahu lah itu. Ah. Karena batasan-batasan ya. Oke, baiklah. Nah, kita break dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pendengar, kita masih di Dialog Disabilitas ya. Jangan lupa untuk nanya-nanya ya, langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang aja. Bisa juga chat kami di WhatsApp ya di 082179279090 dan juga ke chat kami ke aplikasi RRI Digital. Kita masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan dulu yang satu ini. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, 'cause we'll never know it when we'll run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. In the blink of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes alone with no regrets. Let's take our time to say what we want, use what we got before it's all gone. 'Cause no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, 'cause we'll never know it when we'll run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, 'cause we'll never know it when we'll run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas yang mencakup sekitar 15% populasi dunia.
Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis, termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050, hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas, dan sekitar 200 juta diantaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain, karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Palembang Iya. siang ini. Ya, ada Aji pendengar ya, dan juga mamanya Aji di sini. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai vokasi Sumsel ya. Di vokasi Sumsel ini bisa melatih kemandirian pada anak berkebutuhan khusus, dan ternyata Aji jangan dipegang itunya deh. Apa? Nah ya, kabelnya jangan disenggol ya, kabel yang merah itu yang mic-nya ya. Oke. Iya, nanti dibunyi drrrr, katanya. Nah, kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita. Jadi sejauh ini Bu Marvira sudah bergabung di vokasi Sumsel ini, mana hal yang mungkin paling tidak bisa dilupakan gitu, Bu? Ada momen apa gitu? Momen yang tidak bisa dilupakan itu pas ada kegiatan untuk anak-anak kita. Di mana di situ anak-anak yang berkebutuhan khusus ini diutamakan. Oke. Mereka tidak membeda-bedakan. Mereka yakin bahwa anak-anak kita ini bisa, walaupun dengan keterbatasan. Itu saya terkesan. Waktu Aji diajak lomba, itu yang menyentuh. Mereka menyamakan gitu. Mereka yakin dengan gaya, dengan tingkah mereka, tetap mereka itu mengajarin anak-anak kita ini bagaimana cara memegang balon waktu pas lomba itu. Nah itu yang itu hati saya tersentuh. Mereka tuh tidak membedakan. Mereka menganggap bahwa anak ini sempurna, bisa. Itu yang membuat saya bangga. Itu membuat saya kadang ada terharu, ada rasa sedih. Kalau kita sudah bergabung di situ, kita tidak sendiri, dan kita merasa nyaman, dan kita merasa anak kita ini sama seperti anak lain. Tidak merasa sendiri kalau setelah kita bergabung. Tapi waktu kita belum bergabung, belum menyatu dengan anak-anak itu, kita bingung kemana anak ini, bagaimana nantinya itu. Akhirnya pas setelah gabung jadi tahu ya. Jadi tahu. Oke. Nah, terus bagaimana Ibu juga mengajak teman-teman yang lainnya gitu? Ya, dia melihat kemandirian Aji. Dari kemandirian Aji dia melihat. Oh, jadi contoh ya Bu ya akhirnya ya. Aji kan memang dari kecil kemana kan saya pergi, dia tetap kita bawa. Ya. Zaman dulu kan banyak angkot. Sekarang kan enak kan, angkot ada transportasi online sekarang ya. Sekarang kan lebih nyaman ya kalau bawa anak kayak ini.
Nah jadi kalau untuk bawa anak ini kan nggak ada nggak bisa kan. Kalau kita sendiri ya kita bisa naik Gojek, tapi kalau itu kan bisa pakai mobil kan. Iya. Nah, jadi kita karena Aji sudah terbiasa di luar, jadi apapun di luar itu bagaimana dia tetap nyaman. Itu kebiasaan dia itu udah terbiasa sejak kecil kita bawa. Oh ya, dan dia juga orangnya mudah bersosialisasi ya Bu Udah, ya. maka kita tanamkan tuh dari sosialisasi itu dari awal juga. Kita sering bawa keluar, entah itu kita main-main sore sama tetangga-tetangga kan. Iya. Jadi mereka tuh tidak aneh pas kita bawa keluar. Oke. Nah, Aji, kalau bosan Aji biasanya ngapain? Apa? Itu apa? Apa kalau di rumah kalau Aji bosan mah Aji? Iya. Meku. Keluar dia Oh, keluar. Jadi main sama teman-teman ya. Oke, di sekitar rumah. di sekitar rumah. Kadang agak jauh dia mainnya. Agak Oh, jauh. agak jauh juga ya. Oke. Tapi alhamdulillah sejauh ini Aji Aman belum ya, Bu, ya? pernah dia mengganggu orang, belum pernah, dia diganggu pun belum pernah. Iya, alhamdulillah ya. Oke. Berarti banyak dong teman-temannya Aji di kampung ya, di Banyak. sekitar rumah ya. Karena memang dari kecil udah temenan, udah bersosialisasi Malah tadi ya, Bu ya. yang di situ tuh sampai ke belakang Aji yang paling dikenal. Oh iya, ya terkenal Aji nih. Kalau di sekolah semua guru tuh nggak ada yang kenal Aji. Sekolah SLB itu kan besar kan? Nah itu. Oh gitu. Kalau di setiap acara disabilitas apapun, Aji lah yang semuanya orang tuh, oh ada Aji, oh ada Aji, gitu. Oke, jadi bisa jadi. Bahkan di mall pun Bu, nggak pernah kami tuh nggak pernah ketemu dengan dia kenal. Pasti dia kenal. Mama ada tante ini, Aji bohong. Ada mah katanya. Pas malah dia yang deketin, ngasih tahu ya. Oke, baiklah. Berarti dia pengingat juga gitu ya, Bu ya. Oke. Aji, kalau Aji sukanya makan apa? Pempek. Oh, tetap ya Palembang ya. Mama bisa nggak bikin pempek? Alhamdulillah dikit-dikit bisa. Enak nggak bikinan Mama? Enak. Enak. Oh, jadi pempek ya tetap ya makanannya ya. Tapi kalau adik-adik kita yang yang spesial ini ada makanan pantangan nggak sih, Bu? Banyak. Banyak. Oh. Mie. Kak mie. Ke apa? Apa? Ke kakak. Kakak. Es krim. Oh, Ya. tapi dia pernah merengek minta gitu nggak? Pernah minta tapi kita jelasin. Dia ngerti. Oh. Ya itu tadi Bu, karena dia dari kecil sudah kita ajarin kan. Oh ya nggak boleh gitu ya. Terus juga kita juga kan dia ada juga memang kita tidak nyalain, ada ibu-ibu yang ketat, paling ketat ya. Dietnya ketat, terus makanan apa itu ketat. Tapi sebetulnya kalau saya sendiri nggak begitu ngangenkan ibu lain kan. Kalau saya sih waktu itu memang nggak boleh makan gandum, tapi tetap saya kasih nggak tahu sedikit pun, dia harus nyoba daripada dia penasaran. Ya. Nah itu. Nanti malah di belakang dia ini ya. Tapi tetap kita atur kan. Benar. Oke. Tapi Aji ada nggak makanan yang dilarang itu ya, yang nggak boleh, yang Aji pengen banget? Kakek ikat boleh kagak. Kenapa? Boleh kalau. Ada kan coklat. Walaupun sedikit ya, dibatasi gitu ya. Iya. Oke, tetap bisa kecicip gitu ya Bu ya. Tapi mungkin ya kadarnya nggak banyak. Nggak banyak, Ya, oke. Jadi apa? Coklat suka Aji? Coklat Suka. Coklat nggak begitu suka. Kalau minum-minuman yang gas nggak begitu, karena dia dari kecil nggak biasa diminumin seperti Coca-Cola. Ngikit. Yang gigit katanya. Baka aku. Nggak mau dia. Dia nggak mau ya, nggak suka ya. Jadi kalau Lebaran minumnya Kami Lebaran tuh kebanyakan air putih. air putih ya. Pempek banyak apa kan? Yang penting banyak pempek ya. Pakai cuko nggak? Iya kakak. Iya. Oke, berarti Aji sekolah juga nih Bu? Sekolah. Di mana? Aji sekarang di SLB. SMA SLB Pembina. Dari kecil memang Aji sudah, karena di depan kami itu kan tempat lalu lalangnya anak-anak
pulang pergi sekolah. Mm-mm. Jadi dari umur dia 4 tahun 5 tahun itu dia sudah minta sekolah walaupun dengan keterbatasan dia. Mm-mm. Nah, dia kalau ada baju sekolah dari sepupunya dia minta dipakai. Kalau jam-jam anak pergi sekolah dia mau keluar bawa tas sambil di tatih-tatih, jalannya kan belum sempurna. 4 Benar, tahun 5 benar. tahun itu belum sempurna aja jalannya. Tapi saya berusaha melatih gimana caranya harus bisa. Kalau main sepeda juga di sepeda roda 3 dia nggak bisa goes. Kakinya cuma di lantai. Oh, iya. Jadi nggak ini ya, nggak bisa mengayuh ya, Nggak bisa Bu ya. mengayuh. Tapi saya taruh di gayu itu, saya ikat. Mm-mm. Nah, sepedanya saya tarik. Di situ kan sudah ada dia di situ kan. Oke. Waktu zamannya kan dengan segala keterbatasan. Kenapa? Minta gitu ke. Apa? Tisu. Oh, tisu. Nih. Mama ada tuh mama ya. Oke, jadi kalau berarti sekarang jatuhnya kelas berapa? Kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Aji, cita-citanya mau jadi apa? Cita-cita Ayo. Mungkin. montir. Oh, berarti dia jago. Dia senang mobil memang. Oh, Dia senang mobil. iya. Oh, berarti mau jadi montir ya? Dia kalau pergi ke mall dia tidak mau beli sesuatu yang itu enggak, cuman dia lihat mau pameran mobil. Oh, dilihat ya. Oke. Dia tuh lihat di YouTube dulu, Bu. Oh. Ini mobil ini apa yang keluar tahun ini. Nah, terus dia pasti ada di mall kan kalau mobil yang terbaru yang apa kan pasti keluar. Nah, dia mulai kalau dia nggak dipenuhin itu Gelisah dia ya. gelisah, merengek. Pokoknya rutin harus kalau ada mobil yang keluar ke mall. Oh, jadi harus siap nemenin aja mama ya. Kita ke situ tuh bukan yang namanya kayak anak tuh beli mainan, beli ini. Dia Dia cuma pengen lihat aja gitu Bu ya. Beli mainan itu. Oh, jadi dia cuma mau lihat aja bukan ya. ngeliat, malah masuk, nanya ini, nanya itu. Oh, sama mas-mas di sananya ya. Alhamdulillah sales-salesnya ramah kan, jadi Iya, dijelasin. welcome ya. Malah salesnya itu bilang, aduh Bu, kalah kami dengan Aji. Oh, saking dia lebih taunya Belum ya. Ini dia udah tahu dulu yang ini, yang ini. Oke. Jadi kalau di Kalau di sekolah Aji paling suka pelajaran apa, Ji? Pelajaran apa di sekolah? Ji, mic-nya jangan digoyang-goyangin, Ji. Yang Kabelnya pakai baju kaos? Bengkel. bengkel ya. Bengkel. Oke. Dia nggak mau kalau ada pelajaran bengkel itu dia nggak mau libur. Oh, jadi harus masuk terus gitu ya. Karena saking dia suka sama MKK kena koko. MTK, matematika dia senang. IPA. IPA senang juga. bahasa Inggris. Bahasa Inggris senang. Bisa bahasa Inggris nggak? Kenapa? Susah ya? Atau nggak enak belajarnya? Enak, oke. Cuman kurang suka aja, sukanya matematika gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi kalau adik-adik kita yang di vokasi ini selain memang diajarkan kemandirian itu tadi, berarti juga disalurkan untuk bakat-bakatnya gitu ya? Iya, disalurkan. Terus saya seumur-umur Aji kan, di bawah yang dari 15 itu kalau ada acara ngisi acara. Ada yang bisa bawa acara, yang bisa nari, ya nari, yang bisa ngaji, yang ngaji, sambung ayat. Gitu. Jadi kalau misalkan yang teman-teman yang di vokasi sendiri udah dapat prestasi apa aja gitu Bu dari yang diarahkan tadi hobi-hobinya gitu kan, misalnya ikut lomba gitu Ya, kan ya. Ada anak kami yang namanya Andini. Oh, Andini ya, saya tahu. Andini, itu prestasinya kan udah luar biasa. Terus si Bening, banyak juga yang lain. Oh gitu, ya. Jadi berarti hampir semua teman-teman yang berkebutuhan khusus ini masuk vokasi ya, jadi? Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Kita kan sambil merangkul. Seandainya sampai saya ada teman kan, terus ada anaknya ini kita tawarin. Pulangnya ibunya dulu kita bawa pas ada acara. Tuh. Nanti suasana kalau ada pelatihan kita bawa lagi. Sampai meyakinkan gimana
apa manfaatnya itu. Jadi nggak sia-sia kayak gitu Iya. ya Bu ya. Oke, baiklah. Baiklah, kita break lagi, nanti kita lanjut lagi masih di Dialog Disabilitas, masih bersama Aji dan juga Mama Aji di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami ya, berinteraksi buat yang mau tanya-tanya di 0711369977, 082179279090 dan juga di aplikasi RRI Digital. Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Aku mengasihimu sepanjang usiaku. Aku menginginkanmu lebih dari apapun. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Begitu erat, begitu lekat perasaanku kepadamu, tak bisa ku hentikan, tak mampu ku tepiskan. Seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Namun aku mencintaimu, mencintaimu. Difabel atau disabilitas, ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya.
Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Kemerdekaan bukan hadiah, bukan pemberian penjajah, bahkan bukan pula hasil rundingan biasa. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan, teriakan takbir di tengah peluru, tangisan ibu melepas anak ke medan perang, luka, darah, bahkan nyawa dibayar lunas untuk merah putih berkibar. Lalu, hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga warisan itu? Apakah cukup hanya dengan selebrasi dan foto di media sosial? Tentu tidak. Kemerdekaan harus diisi dengan karya, dengan ilmu, dengan kepedulian. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh integritas, melayani tanpa pamrih. Merdeka bukan hanya bebas, tapi juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada negeri ini, pada rakyatnya, pada masa depan generasi setelah kita. Hari ini, kita bukan lagi pejuang senjata, tetapi pejuang masa depan. Buktikan bahwa darah para pahlawan tidak pernah tumpah sia-sia. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Masih di dialog disabilitas pendengar dan masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi ya. Jadi masih bersama Ibu Marviro, Mama Aji dan juga Aji, ini merupakan pengurus Forkesi Sumsel. Nah, kita tadi udah ngobrol panjang lebar juga. Nah, mungkin teman-teman yang mau bergabung di Forkesi itu kemana Bu Marviro? Ya. Ike Loko Kemana? IG, YouTube, FB itu Iya. semua. Forkesi ya, Iya. alamatnya ya. Forkesi Oke. Palembang. Nah, baik. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa yang mau disampaikan mungkin kepada pendengar dan juga pemirsa RRI yang mendengarkan siaran kita di siang hari ini? Untuk para orang tua yang mempunyai anak spesial, saya sangat menyarankan meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk mendampingi anak-anak spesial kita. Karena mereka bukan fasilitas yang mereka butuhkan dari kita. Oke. Tapi kehadiran setiap saat, setiap waktu untuk mereka. Itulah yang mereka butuhkan, bukan fasilitas. Oke, itu saja. Oke. Aji, apa yang mau disampaikan Ji untuk teman-teman yang dengerin? Kamu ikut kakak, Untuk teman-teman di Forkesi. kamu kak mama kaki ikut kakak. Ya, apa omongannya? Untuk teman-teman tuh kayak Naila, untuk siapa tuh? Semangat pertama Semangat, terus selalu mengikuti setiap, berkaku selalu bersatu, selalu mengikuti setiap kegiatan. Ayo, selalu mengikuti setiap kegiatan. kan teratur mereka gerakan Jangan
Makanya patah semangat. Harus Bakal- selalu semangat. agak kemana Karena kita juga mengubah Itu aja. ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, terima kasih Bu Marviro dan juga Aji ya sudah berbincang-bincang bersama RRI Pro 1 Palembang. Sehat selalu, mudah-mudahan ke depan lebih sukses lagi dan makin banyak lagi yang bergabung di Vokasi Sumsel. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ikut aku. Baik, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak obrolan kami di Dialog Disabilitas ini. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi olahraga lewat berita olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama RRI Pro 3. Demikian tadi, dialog interaktif khusus untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.